Nah, jadi kemarin pas kita buka-buka media sosial nih, ternyata ada foto dokter Dini dan Pak Deki lagi megang piagam penghargaan. Siapa nih yang mau cerita duluan? Itu dalam rangka apa tuh, Pak Deki? Jadi terima kasih kemarin ini tanggal 9 ya kalau nggak salah ya. 9 Juli itu memang itu ada penghargaan tingkat nasional berkaitan dengan pencapaian stunting ya. Jadi yang dinilai bukan hanya penurunan prevalensi stuntingnya, tapi juga upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota untuk melakukan penurunan angka stunting. Jadi memang nggak bisa dibandingkan yang tinggi dibandingkan yang sudah angka startnya rendah. Tapi upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten kota itu dilakukan evaluasi. Ya alhamdulillah nih Kota Tangerang ya, kita mendapatkan apresiasi karena upaya-upaya yang dilakukan bersama nih dengan seluruh OPD di Kota Tangerang. Juga ada komitmen ya dari pimpinan Pak Wali, Pak Wakil, tim penggerak PKK dan semua komponen masyarakat. Hasilnya terbukti nyata gitu ya. Alhamdulillah kemarin kami dapat kita Kota Tangerang bisa ya sedikit bersyukurlah ya bahwa upaya-upaya yang dilakukan ada penghargaan secara nasional. Kira gitu. Penghargaan peringkat pertama ya Pak pertama ya? di Provinsi Banten yang terbaik. Manduliti Kota Tangerang itu tentunya berkat kerjasama kita semua gitu ya Dok ya Pak Deki ya. Nah ini indikator penilaiannya apa aja? Karena mungkin sebelum penghargaan pasti ada penilaian terlebih dahulu gitu ya Dok ya. Nah indikatornya apa aja sih memang yang dinilai ini sama pemerintah pusat? Dari Kementerian Dalam Negeri ya Pak. Dari Kementerian Dalam Negeri itu ada beberapa 8 aksi konvergensi dia. 8 aksi konvergensi itu yang dinilai kinerjanya. Jadi setelah melaksanakan aksi 1, aksi 2 dan seterusnya. Itu dinilai oleh mereka kita ya terbaik gitu. Jadi kalau boleh ditambahkan sedikit, dari 8 aksi konvergensi itu kalau bisa diklaster jadi tiga bagian besar ya. Yang pertama dari sisi perencanaan. Ya, ini kan dicek perencanaan kita seperti apa. Nah, ini kan bisa diidentifikasi dari seluruh kegiatan yang direncanakan dan dilakukan oleh OPD. Ada OPD pertama ya Dinas Kesehatan, tadi disebutkan DP3AP2KB, ada Dinas Sosial, ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Ketahanan Pangan, ada Dinas Kominfo. Nah ini semua ini dalam hal perencanaan. Setelah itu apa? Perencanaan dan penganggaran ya, habis itu. Setelah itu apa? Dari institusi. Jadi evaluasi terhadap bagaimana penguatan institusi dalam rangka upaya melakukan penurunan angka stunting. Apakah ada surat-surat tugasnya ya, bagaimana pembentukan tim-tim ini kita bisa bekerja bersama untuk memastikan bahwa program-program yang tadi ditetapkan berhasil. Itu bicara tentang kekuatan institusi ya. Dan yang ketiga baru kemudian bicara evaluasi dan terhadap bagaimana penilaian kinerja itu. Nah itu yang secara umum 8 aksi konvergensi itu. Nah itu yang menjadi kriteria penilaian dalam penilaian stunting ini di Indonesia. Dan semuanya terrealisasi dengan baik ya, mudah-mudahan. Dan semoga targetnya tahun 2024 juga tercapai Dok ya. Aminin dulu. Dan masyarakat juga harus sama-sama bekerja sama untuk penurunan angka stunting. Nah yang terakhir nih Dok, pertanyaan nih Pak Deki juga buat Pak Deki. Target zero kasus nih gimana? Mungkin Dok Din yang ketawanya agak lebih kencang. Iya, tadi saya bilang bahwa stunting ini tidak hanya dipengaruhi ya dari sisi kesehatan. Jadi kalau kita bicara stunting, sebenarnya itu ada intervensi yang spesifiknya oleh sektor kesehatan dan intervensi sensitif. Sensitif ini non kesehatan ya, bisa di luar kesehatan. Nah, ini perbandingannya sebenarnya kalau yang kesehatan yang spesifik itu 30% mempengaruhi penurunan stunting. Yang sensitif itu 70%. Jadi justru lebih banyak yang sensitifnya ya Pak Deki ya. Ya ini untuk misalnya 0, nah ini kita jagainnya. Itu berarti harus dari sebelumnya ya, itu fase kehidupan itu. Dari mulai remajanya gitu kan, terus ketika dia hamil dan sebagainya itu ngejagain supaya jangan sampai stunting. Kalau dibilang 0 ya kalau memang ditargetkan ya ayo. Ayo sama-sama. Ayo sama-sama, nggak ada masalah, semua juga harus punya target gitu ya. Nah dari yang sekarang aja dari 6.692 yang tercatat di tahun 2021 kita
hitung sekarang nih, kemarin laporannya dari teman-teman itu ada 4.800. Kurang lebih 4.800. Jadi makanya kenapa turun nih 5,9%. Nah, ini dari situ kan berarti PR kita aja masih ada 4.000 sekian yang harus kita intervensi. Nah, dari stunting itu ada gizi buruk, ada gizi kurang, ada juga yang normal. Nah, supaya ngejar tinggi badannya normal, nah berarti ini harus menyesuaikan dengan faktor penyebabnya tadi. Jadi kalau dia gizi buruk ya berarti kita intervensi dengan cara mensupport melalui misalnya formula N100 yang sudah di standar WHO. Kalau gizi kurang berarti misalnya apa gitu ya. Nah, kalau normal berarti proteinnya nih yang kurang. Nah, itu tuh beda-beda. Kemudian tadi ini penyebabnya apa gitu. Ya penyebabnya kalau tadi faktor ekonomi, sosial, yang lain-lain itu juga kan harus diintervensi. Ya, termasuk bagaimana layak atau tidak rumahnya. Ya, kemampuan keluarganya. Ya kan nggak mungkin kita support terus. Kalau cuma support dia naik saja mungkin bisa. Tapi bagaimana dia mempertahankan sampai anak ini? Iya, sampai anak ini 5 tahun, kemudian nanti melewati masa perkembangan dan kemudian dia terus. Ini kan masih panjang, ya. Tapi kalau ditargetkan, ya siap gitu ya. Tapi tentunya tidak bisa sendirian, jadi harus sama-sama. Gimana Pak Deki? Ya, gini kalau lalu ditanya bisa 0% nggak? Kalau saya sih harapan itu selalu ada. Cuman seberapa besar effort dan tenaga yang harus kita keluarkan ini memang menjadi hal yang berbeda. Nah, tadi saya pengen menegaskan apa yang disampaikan Dr. Dini tadi berkaitan dengan masalah penanganan ada 2, sifatnya spesifik dan satu lagi sensitif. Spesifik ini intervensi berkaitan kesehatan. Yang sensitif ini faktor-faktor di luar kesehatan. Apa saja itu? Sanitasi. Sanitasi itu apa saja sih? Jadi gini, pada prinsipnya penanganan stunting ini mencegah terjadinya infeksi berulang kan terhadap bayi. Nah, intervensi yang sifatnya sensitif ini adalah bagaimana menyediakan sarana sanitasi yang memadai. Contoh berkaitan dengan air bersih. Ya, yang kedua, mereka punya harus akses yang baik. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah jamban ya. Itu jamban. Jadi itu mengupayakan bagaimana pola hidup bersih mereka juga terjaga. Dan inilah yang tadi disebutkan dokter ini yang ternyata yang 70% tuh yang faktor yang apa? Yang sensitif ini gitu. Jadi memang kalau ditanya bisa nggak, harapan itu selalu ada. Dan kalau ada komitmen, dan ini bahkan banyak upaya terobosan yang dilakukan termasuk pendampingan Bu Dokter ya. Kemarin tuh diupayakan bagaimana pendampingan satu bayi satu kader pendamping itu luar biasa kalau menurut saya. Kalau ditanya bisa nggak, bisa. Yang dipertanyakan lagi bukan hanya bisa 0 tapi sustain nggak upaya seperti itu. Itu yang jadi mungkin jawabnya mikir agak lama gitu. Karena emang itu nih kalau saya lihat hitung-hitungan duitnya berapa ya. Kira-kira karena kemampuan kita terbatas. Tapi kembali lagi bahwa sebenarnya yang penting kita bisa menunjukkan upaya-upaya untuk melakukan penanganan itu dengan serius mungkin. Dan ini sudah kita buktikan dan upaya yang kita lakukan ini berhasil baik, bahkan cenderung terus. Harapannya terus bisa turun, sampai level mana ya kita lihat tadi. Mudah-mudahan ada jalan lah kita bisa mendapatkan angka stunting yang terendah mungkin. Dan semua program bisa sustainable tadi ya. Bisa sustainable. Oke, terima kasih Dokter Dini, Pak Deki atas waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol bersama kita terkait stunting, mulai tadi pengenalan apa stunting, program-program apa saja. Terus tadi juga sempat cerita terkait penghargaan yang diraih oleh Kota Tangerang. Tentunya berkat dukungan kalian semua nih Sobat Tangerang. Nah, buat kalian juga yang mau tahu informasi-informasi lainnya terkait Kota Tangerang, jangan lupa untuk follow akun media sosial dari Tangerang TV. Dan jangan lupa juga untuk saksikan selalu Tangerang Talk setiap hari Selasa jam 8 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Dan sampai jumpa. Dadah!